Al-Amin Nasution digeledah. Sang istri pedangdut Christina pun diperiksa KPK. 2 orang tewas, 3 lainnya kritis dalam perkelahian yang melibatkan puluhan napi di Pekalongan. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya segera kami hadirkan untuk Anda. Saya Putra Nababan, inilah Seputar Indonesia. Dua narapidana tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat tawuran di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan, Jawa Tengah. Tawuran terjadi saat berlangsung pertunjukan musik memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. 5 penghuni Lembaga Permasyarakatan LP Pekalongan kini dirawat di rumah sakit. Mereka terluka akibat tawuran antar narapidana di Lembaga Permasyarakatan Pekalongan. Tawuran juga mengakibatkan 2 orang tewas. Keduanya yaitu Alex Sikobar dan Axel yang merupakan pindahan dari LP Cipinang, Jakarta. Tawuran bermula dari pertunjukan orkes musik yang digelar LP Pekalongan dalam rangka Hari Bakti Permasyarakatan. Saat pertunjukan berlangsung terjadi senggolan antar napi, kemudian berlanjut dengan perkelahian yang melibatkan puluhan orang. Kapolwil Pekalongan Kombes Manahan Daulay menyebutkan kondisi LP pasca bentrokan sudah terkendali. Aparat Brimob beserta anggota Polwil Pekalongan masih melakukan penyisiran di dalam LP. Mengenai pelaku kasus tawuran, hingga kini pihaknya belum menetapkan tersangka. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono melaporkan. Unjuk rasa ratusan korban lumpur Lapindo hari ini kembali diwarnai ketegangan. Pengunjuk rasa yang menuntut jatah makan dari PT Lapindo Brantas sempat bersitegang dengan polisi. Sementara Wakil Bupati Sidoarjo yang menemui mereka berjanji memperjuangkan jatah makan dari Pemda Jawa Timur. Bentrokan antara warga pengungsi dengan polisi ini terjadi setelah polisi berusaha menghalangi aksi warga korban lumpur Lapindo yang berencana menutup akses Jalan Raya Porong Senin pagi. Seorang mahasiswa bahkan diamankan polisi karena dinilai memprovokasi warga pengungsi korban lumpur Lapindo. Karena dihadang polisi, warga korban lumpur Lapindo ini akhirnya melakukan aksi di sekitar Simpang 3 Juwet Kenongo Porong tanpa bisa masuk ke akses Jalan Raya Porong. Warga menuntut Lapindo tetap memberikan jatah makan selama mereka belum mendapat ganti rugi. Menurut mereka, jatah makan bukan bantuan, tapi kewajiban PT Lapindo Brantas menghidupi warga yang tanah dan rumahnya tenggelam oleh lumpur. Senin siang, Wakil Bupati Sidoarjo Saifulillah menemui pengunjuk rasa dan berjanji meneruskan tuntutan mereka ke gubernur. Saifulillah menegaskan jatah makan dari Lapindo tetap dihentikan, namun akan diusahakan jatah makan dari pemerintah provinsi atas perintah gubernur. Warga akhirnya membubarkan diri dan bertekad kembali turun ke jalan jika janji ini tidak terrealisasi. Dari Sidoarjo, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei, kalangan mahasiswa dan buruh di beberapa kota hari ini berunjuk rasa. Mereka menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat dan mengabaikan nasib buruh. Sekitar 4.000 buruh di Medan, Sumatera Utara berkonvoi menuju kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Mereka sempat mampir di sejumlah pabrik dan meminta rekan-rekan sesama buruh untuk ikut mendukung aksi mereka. Dalam orasinya mereka menuntut antara lain dihapuskannya buruh kontrak, pemberian upah yang layak, serta kebebasan untuk berserikat. Sementara itu, aksi unjuk rasa buruh di Semarang, Jawa Tengah didukung sejumlah mahasiswa. Aksi ini dilakukan untuk menarik dukungan dari masyarakat agar ikut peduli terhadap nasib buruh. Mereka menilai selama ini pemerintah gagal mensejahterakan rakyat dan mengabaikan nasib buruh. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Medan, Sumatera Utara dan Semarang, Jawa Tengah. Aksi 1.500 warga Bantul, Yogyakarta di Jakarta pagi tadi berbeda dengan unjuk rasa pada umumnya. Melalui pagelaran tari, mereka minta DPR menuntaskan pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta dan menetapkan kembali Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Gubernur Yogyakarta.
Pelestarian ini bukan pagelaran budaya biasa, melainkan aksi damai warga Bantul di lapangan Jantung Sehat MPR DPR untuk menyampaikan aspirasi warga Bantul. Mereka menolak jika aksi ini disebut aksi unjuk rasa. (1.500) warga Bantul yang sempat menginap di asrama Haji Pondok Gede ini menginginkan DPR segera menuntaskan pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta dan menetapkan kembali Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Yogyakarta. Rakyat Bantul berkehendak untuk mempertahankan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dengan menetapkan kembali Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuntutan tersebut mendapat tanggapan positif dari Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita. Apabila rakyat daerah istimewa Yogyakarta masih menghendaki Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam tetap memimpin Yogyakarta, tentu tidak ada salahnya kalau kita memenuhi keinginan rakyat tersebut. Sementara Ketua DPR Agung Laksono menyatakan aspirasi warga Bantul ini akan diterima, namun DPR tetap menunggu draft RUU yang akan diajukan pemerintah Mei mendatang. Menurut warga Bantul yang mewakili masyarakat Yogyakarta, penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur merupakan bagian dari tradisi dan keistimewaan Yogyakarta yang harus tetap dilestarikan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Setelah tertunda beberapa kali akibat penolakan dari DPR, KPK hari ini menggeledah 6 ruangan di DPR. 5 diantaranya adalah ruang kerja anggota Komisi 4 yang terkait dugaan suap kasus alih fungsi hutan lindung. Dengan disaksikan perwakilan DPR seperti Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbun dan Ketua Komisi 3 Suripto, penyidik KPK hari Senin melakukan penggeledahan serempak di 6 tempat di DPR. Ruang kerja anggota DPR yang digeledah yakni ruang 1630 yang dipakai tersangka kasus suap ahli fungsi hutan lindung Al-Amin Nasution dari P3. Tidak diketahui apa yang dilakukan penyidik di ruang kerja suami pendangdut Kristina ini karena dilakukan secara tertutup. Namun pada 10 April lalu atau beberapa hari sesudah Amin ditangkap KPK, tim liputan kami sempat mengambil gambar suasana ruang kerja Amin. Sasaran lainnya adalah ruang lantai 18 tempat Ketua Komisi 4 dari PKB Ishartanto berkantor. Di sini penyidik KPK beserta pegawai DPR yang khusus menangani kunci ruang DPR terpaksa mendobrak pintu untuk bisa masuk. Gayus Lumbun membenarkan adanya pergantian kunci di ruang Ishartanto. Halo, Dit. Ya. Halo, laporan. Kasih yang lain aja. Ruang Aswar Ces Putra dari fraksi Golkar di lantai 13 tak luput dari penggeledahan KPK. Nah, itu udah tripod itu. Dan ruang 14-18 milik Sarfi Hutahuruk juga dari fraksi Golkar yang pada saat bersamaan diperiksa KPK. Setelah sebelumnya menolak keinginan KPK untuk menggeledah ruang kerja anggota DPR, kali ini Agung menegaskan pada dasarnya DPR mendukung sepenuhnya langkah KPK untuk menyelesaikan masalah korupsi. Yang terjadi kemarin hanya masalah miskomunikasi. Yang berkaitan dengan kehebohan isu mengenai penolakan penggeledahan sekaligus itu nyatakan tidak benar, bahwa memang sejak semula tidak ada niat kami untuk menghalang-halangi tugas KPK, sama sekali tidak ada, bahkan senantiasa kami mendorong tugas-tugas KPK. Tapi hendaknya tetap menjaga iklim yang kondusif, sehingga dengan iklim tadi diharapkan harmonisasi antara lembaga-lembaga negara tetap terjalin dengan baik. Ketua KPK Antasari Ashar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Senin ini. Dan pada kesempatan ini, pada rekan pers,
kami minta dengan segala hormat untuk tidak lagi menggelindingkan persoalan ini sehingga nanti menjadi bola liar yang kemana-mana, yang kemudian kami pada kesempatan 2 hari yang lalu menyampaikan jangan ada pihak yang coba-coba untuk membenturkan DPR dan KPK. Mari kita ingin penegakan hukum di Indonesia sekarang ini kita lakukan dalam suasana yang kondusif. Namun tim penyidik KPK belum bersedia memberitahukan kepada wartawan apa saja yang mereka dapatkan selama penggeledahan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Di saat ruang kerja sang suami digeledah, siang tadi pedangdut Christina dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Sumber RCTI di KPK menyebutkan, Christina diperiksa bukan terkait kasus dugaan suap suaminya Al-Amin, melainkan kasus baru, yakni alih fungsi hutan di Sumatera Selatan. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Christina juga pernah dipanggil KPK terkait kasus yang diduga melibatkan suaminya, yakni alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Dalam kasus ini, Wakil Ketua Komisi 4, Syafri Hutahuruk, hari ini juga dipanggil KPK. Pekan lalu, KPK juga telah meminta keterangan dari Ketua Komisi 4 DPR, His Hartanto, untuk kasus yang sama. Ratusan sopir angkot hari ini mendatangi kantor Mabes Polri. Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporan selengkapnya. Ratusan sopir angkot, angkutan kota atau angkot dari berbagai trayek se-Jabotabek hari ini mogok dan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Mabes Polri. Mereka menuntut polisi menertibkan angkot plat hitam karena dinilai telah menurunkan pendapatan mereka. Ratusan sopir angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika se-Jabodetabek sepanjang hari Senin tidak beroperasi. Mereka mogok dan berunjuk rasa di depan Mabes Polri. Kendaraan mereka pun terparkir sepanjang Jalan Trunojoyo, sekitar kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan. Mereka menuntut kepolisian segera menertibkan angkutan gelap berplat hitam yang mengakibatkan pendapatan mereka menjadi turun. Unjuk rasa pun berakhir setelah kepolisian berjanji akan segera melakukan penertiban sesuai tuntutan mereka. Hari ini Mabes Polri berjanji bahwa mulai besok akan ada tindakan terhadap plat hitam. Para pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan cara melakukan konvoi menuju istana. Hal ini sempat menimbulkan kemacetan sepanjang Jalan Sudirman menuju Tamrin. Sementara itu, akibat aksi mogok para supir, para penumpang sulit memperoleh kendaraan angkutan. Beberapa penumpang khawatir terlambat di tempat kerja. Terlambat. Ya ini udah ngomong tadi bosnya naik aja. Nyambung gampang, permasalahan terlambatnya bisa diituin. Dia nggak percaya nih, demo nggak percaya katanya. Sedangkan saya baru tahu tadi pagi ini kan. Nunggu-nunggu kenapa nggak ada, biasanya banyak mobil kan. Kekosongan kendaraan angkutan umum akibat aksi mogok ini justru dimanfaatkan para sopir angkutan berplat hitam. Mereka justru mendapatkan keuntungan mengangkut lebih banyak penumpang. Padahal keberadaan angkutan plat hitam ini yang justru dipersoalkan para sopir angkot yang sedang mogok. Tim Liputan RCTI melaporkan. Aparat Direktorat Jenderal Pajak siang tadi kembali menyerahkan 2 berkas penyidikan penggelapan pajak Asia Negeri dengan 2 orang tersangka ke Kejaksaan Agung. Kasubdit Pendidikan Dirjen Pajak Pontas Pane menyerahkan 2 berkas penyidikan dengan 2 tersangka, yakni ST dan TBK dengan jumlah total kerugian negara sebesar 231 miliar rupiah. Sebelumnya Dirjen Pajak telah menyerahkan berkas penyidikan menyangkut 3 tersangka, yaitu Direktur PT Dasa Anugrah Sejati, Willy Hartamba, dan Semion Tarigan, juga dari PT Dasa Anugrah Sejati, serta Gobun Sen dari PT Rigunas Andalan. Kedua perusahaan merupakan anak perusahaan Asia Negeri milik pengusaha Taipan Sukanto Tanoto. Ketiga tersangka yang kini masih bebas diduga menggelapkan pajak yang merugikan negara 80 miliar rupiah. Apakah kendaraan Anda akan mendapat jatah Smart Card BBM bersubsidi? Tetaplah di Seputar Indonesia untuk laporannya.
Langkah pemerintah yang tidak akan menaikkan harga BBM dinilai kalangan pengusaha akan menimbulkan ketidakpastian sehingga menyulitkan dunia usaha. Pemerintah sendiri memilih untuk menaikkan anggaran subsidi BBM. Sementara untuk menekan pemakaian BBM bersubsidi, program Smart Card sudah disiapkan dengan berbagai alternatif. Setelah sempat maju mundur, pemerintah nampaknya tegas akan segera menjalankan program Kartu Pintar atau Smart Card untuk menekan pemakaian BBM bersubsidi. Program Smart Card efektif akan diberlakukan Juni nanti dengan daerah percobaan Batam dan Bali. Pemerintah pun sudah menyiapkan 4 skenario. Skenario pertama, Kartu Pintar berlaku bagi semua jenis kendaraan, baik pribadi roda 4, kendaraan umum, dan roda 2. Skenario kedua diperuntukkan bagi kendaraan pribadi roda 4 saja kecuali tahun pembuatan 2005 ke atas dan lebih dari 2000 cc. Skenario ketiga, Kartu Pintar berlaku bagi hanya kendaraan umum dan roda 2 saja. Dan skenario keempat berlaku hanya bagi kendaraan umum saja. Meski masih samar-samar, skenario ketiga dan keempat berpeluang besar yang dipilih. Karena bagi pemerintah, kedua skenario ini memang relatif lebih menghemat anggaran negara. Apabila diterapkan mulai pertengahan tahun ini di Jawa Bali saja, program ini bisa menghemat anggaran subsidi lebih dari 20 triliun rupiah. Namun sejumlah pengusaha malah menyarankan untuk menaikkan BBM daripada penjataan BBM dengan Smart Card. Bila kenaikan harga BBM ditunda hingga tahun depan, dikhawatirkan beban anggaran pemerintah akan membengkak. Jadi lebih baik naikkan sekarang, tenang semua dan semua kita ada kepastian untuk ngitung berapa kita punya budget. Kalau enggak kan kita sekarang bingung, tiap hari kita mau hitung berapa kita mesti jual. Tenaga pokok kita berapa, enggak bisa hitung sekarang. Ini minyak mau berapa. Kita semua pusing sekarang ini karena ketidakpastian itu. Meski dengan istilah Smart Card atau pembatasan BBM bersubsidi, dari semua skenario yang ditawarkan jelas terlihat efek kenaikan harga BBM tetap akan dirasakan masyarakat. Secara langsung, para pengguna kendaraan tanpa Smart Card yang termasuk juga kalangan industri dan pelaku ekonomi lainnya jelas harus membeli BBM dengan harga non-subsidi yang harganya mencapai 2 kali lipat. Efek gandanya adalah inflasi pun tetap akan terjadi. Dan ujung-ujungnya, masyarakat kelas bawahlah yang kembali merasakan dampak terberatnya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Anda yang suka menggunakan bahu jalan tol, bersiaplah. Karena petugas akan menindak tegas. Ikuti laporannya usai jeda berikut ini. Jika Anda kerap menggunakan bahu jalan tol, hindari tindakan tidak terpuji nih. Mulai hari ini petugas patroli akan menindak tegas pengguna jalur yang hanya bisa digunakan dalam kondisi darurat ini. Tidak hanya pemilik kendaraan, penumpang bis yang menunggu di bahu jalan tol juga akan ditertibkan. Pemandangan seperti ini mungkin sudah sering Anda saksikan. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh pengguna jalan tindakan berupa tilang. Silakan Anda mengambil lajur yang benar. Namun, mulai hari Senin ini, petugas PJR Tol Bitung, khususnya di ruas tol Tangerang, Jakarta, akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang menggunakan ruas bahu jalan tol. Kami ingatkan sekali lagi bahwa cerminan budaya bangsa kita adalah dinilai dari bagaimana Bapak Ibu sekalian berkendara dengan baik dan benar. Silakan Anda menghindari bahu jalan. Tidak baik dilihat. Silakan Anda antri yang baik, semuanya juga ingin cepat. Kepala PJR Tol Bitung Tangerang, Kompol Nurmeningsi mengancam akan mengambil tindakan tegas. Bahu tol sesungguhnya hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat bila ada masalah dengan kendaraan. Itu pun pengendara harus memasang lampu hazard. Jadi kalau Anda berhenti di bahu jalan, ya, Anda gunakan lampu hajat, ya. Lampu hajat itu untuk apa? Biar yang di belakang Anda juga, oh dia ada kendaraan ya. Tak hanya menertibkan mobil-mobil yang membandel di bahu jalan, petugas PJR pun menertibkan para penumpang bus yang naik dan turun di jalan tol. Mereka pun dihukum di tempat dengan diharuskan memberi hormat kepada kendaraan yang lewat selama 2 menit. Legowo melaporkan di ruas jalan tol Tangerang, Jakarta. Usai sudah seputar Indonesia edisi 28 April 2008, saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.